Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kemesraan Bung Karno dan Aidit. Pada sisi lain, Aidit, salah seorang bekas kader politik Bung Karno dalam barisan pelopor istimewa semasa akhir pendudukan Jepang. Aidit menjadi komunis dan kemudian membangun kembali reruntuhan organisasi PKI yang telah dihancurkan oleh Angkatan Darat dalam peristiwa Madiun 1948. Untuk keperluan tersebut, Aidit bertekad menampilkan wajah baru bagi partainya dengan menyingkirkan para komunis tua garis keras dari kepemimpinan partai. Dia membangun citra baru PKI, bukan lagi sebagai partai politik berpenampilan kaku dan gemar membuat huru-hara. Kini PKI adalah anak manis, menyatakan setia kepada konstitusi, serta berjanji akan menempuh jalur parlementer dalam perjuangan politik. Hasil pemilihan umum tahun 1955 berhasil menempatkan PKI sebagai partai politik terbesar nomor 4, sementara semua partai lain di luar 4 besar terbukti, sebagaimana hasil pemilu menunjukkan, semua adalah partai gurem. Partai kecil dengan pengikut terbatas sehingga praktis tidak memiliki daya tawar. Keberhasilan dalam membangun partai telah menjadikan Aidit semakin tampil percaya diri bahwa kepemimpinannya yang dia lakukan sangat tepat. Oleh karena itu, kepada semua pengikutnya, dia memberikan perintah, dukung semua kebijakan politik Bung Karno. Peluang PKI untuk maju semakin terbuka sesudah Bung Karno mulai mengintrodusir ulang pemikirannya dari tahun 1920-an. Persatuan antara kaum nasionalis, Islam, dan Marxis. Kini dengan memakai istilah baru, Nasakom. Sintesa antara nasionalis, agama, dan komunis. Bung Karno menegaskan tidak seorang pun manusia progresif yang berpikiran sehat akan menentang cita-cita komunis dalam bidang sosial dan politik. Dia setuju sepenuhnya, akan tetapi dia juga tidak mungkin lupa Tuhan. Dia tidak mungkin membuang nasionalisme, dan dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa melepaskan diri dari kecongkaan. Maka dia juga tidak akan mungkin jadi komunis. Nasakom adalah jiwa yang berisi ketiga kekuatan, di mana kita berdiri tegak. Nas adalah orang-orang nasionalis yang bukan komunis. A, orang beragama anti komunis. Dan Kom adalah mereka yang mengikuti aliran komunis. Bung Karno memulai Nasakom dengan Nas dan bukan Kom. Banyak orang komunis tulang belangnya berserakan dalam kuburan-kuburan tanpa nama di Tigul. Mereka pejuang-pejuang kemerdekaan ulung. Sampai sekarang, orang komunis tetap menjadi pejuang-pejuang besar. Mereka senantiasa berada di belakang Soekarno. Bagi Aidit, Nasakom bagaikan durian runtuh. Sesudah melihat kenyataan apa yang selama ini diperjuangkan PKI selama bertahun-tahun tidak bisa mencapai hasil, ternyata dengan Nasakom telah bisa terbuka lebar dan leluasa. Aidit merasa mereka akan bisa ikut masuk ke dalam pemerintahan, melewati sebuah pintu gerbang dengan tinggal meneriakkan satu kata ajaib, Nasakom. Selama ini belum ada posisi strategis bisa diraih oleh PKI, sedangkan mereka sudah bermasyarakat selama 45 tahun. Maka secara terus-menerus Aidit menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Nasakom, meski mungkin hanya sekedar kata-kata manis di bibir. Namun bagaimanapun, dengan langkah tersebut mereka berhasil meredam perasaan curiga dari masyarakat awam serta para pejabat pemerintah, sehingga orang luar mulai menilai PKI sudah berubah dan bahkan yakin telah menjadi jinak.
Lantas mengapa PKI masih harus terus-menerus dikucilkan? Disiplin para anggota serta massa PKI yang tinggi serta tidak pernah dibenturkan dengan kebijakan Bung Karno tentu saja sanggup membuat tenang perasaan presiden, satu-satunya sosok di Indonesia yang menerima sebutan pemimpin besar revolusi. Tidak hanya sekedar citra baik bisa ditampilkan PKI. Mulai awal tahun 1960-an, Bung Karno sudah tidak perlu mengerahkan massa ke jalan untuk mendukung beragam pemikirannya. Oleh karena apa yang hari ini sedang dia pikirkan, besok pagi pasti sudah dikerjakan massa komunis dengan gegap gempita. Korbannya berderet panjang. Semasa konfrontasi Malaysia misalnya, demonstrasi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat, pembakaran Kedutaan Besar Inggris, sampai pembakaran buku-buku dari perpustakaan Jefferson milik USIS, Dinas Penerangan Amerika Serikat, ditangani oleh massa komunis. Begitu juga ketika penyelenggaraan Asian Games di Jakarta terancam tidak diakui karena Indonesia tidak mengundang Israel. Kedutaan Besar India langsung dirusak karena pimpinan Komite Asian Games secara kebetulan warga negara India. Sikap Bung Karno dalam apa yang dia katakan sebagai usaha untuk melindungi kebudayaan nasional dengan dukungan sorak-sorai massa komunis semakin tambah galak. Dia mengecam musik ngak-ngik-ngok dari barat. Akhirnya, Gus bersaudara ditahan. Dia mengutuk dansa-dansi serta melarang pemakaian celana sempit, terutama jeans, sehingga pemakai celana ketat langsung disobek celananya di tengah jalan semasa operasi penertiban moral tertib busana diberlakukan. Kerjasama atau paling tidak langkah saling mendukung antara Bung Karno dan Aidit semakin bertambah mesra. Yo sanakku, yo kadangku, yen PKI mati, aku melu kelangan. PKI adalah kerabat dan juga sahabat. Kalau PKI mati, aku akan merasa kehilangan, teriak Bung Karno ketika berpidato dalam peringatan 45 tahun PKI bulan Mei 1965. 4 bulan kemudian, tanggal 13 September, Presiden dengan senyum lebar bukan sekadar memeluk Aidit. Ketua Umum CCPKI diberi anugerah bintang kehormatan sangat prestisius Mahaputra. Bagaimanapun, gelar Mahaputra untuk Aidit sangat mengejutkan. Meski harus diakui, selama ini Aidit terus-menerus berusaha membuktikan bahwa dirinya dan juga massa komunis yang dia pimpin adalah pendukung semua kebijakan presiden. Meski inflasi semakin melonjak tidak terkendali serta mencekik kehidupan wong cilik, massa komunis tidak turun ke jalan melakukan unjuk rasa serta menimpakan kesalahan kepada Bung Karno. Sebaliknya, mereka yang berani menurut PKI mempunyai agenda gelap, merencanakan perebutan kekuasaan atau menentang kehadiran PKI dalam pemerintahan, langsung dihardik presiden dan organisasinya bakal dibubarkan. Semua musuh PKI, semisal Masyumi, PSI, Murba, Liga Demokrasi, BPS, Badan Pendukung Soekarnois, sampai penanda tangan manifesto kebudayaan adalah deretan korban. Tidak bisa lain, kerjasama Bung Karno dan Aidit sangat erat. Tanpa melalui pernyataan bersama, melainkan tampak jelas dalam langkah-langkah politik mereka, Bung Karno membutuhkan dukungan PKI untuk melawan kritik serta sikap tidak loyal sejumlah jenderal Angkatan Darat. Sebaliknya, Aidit memerlukan payung keselamatan yang hanya bisa dikembangkan Bung Karno, khususnya menghadapi guncangan dari lawan berikut pesaing politiknya. Untuk adilnya, harus disebutkan bahwa tidak semua tuntutan PKI selalu dikabulkan Bung Karno. Desakan untuk segera membentuk kabinet Lasakom, misalnya, selalu diundur-undur dalam jadwal tidak pasti. Gagasan membentuk angkatan kelima, mempersenjatai buruh dan tani, belum juga dikabulkan, karena ditentang oleh Jenderal Yani dan rekan-rekannya. Begitu juga tuntutan PKI untuk membubarkan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam yang dibentuk di Yogyakarta
semasa Perang Kemerdekaan tidak pernah dikabulkan. Dalam pidatonya di depan pembukaan Kongres ketiga CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, Ormas mahasiswa yang dikendalikan PKI, di Istora Senayan tanggal 28 September 1965, Bung Karno menegaskan HMI tidak akan baku bubarkan oleh karena mereka mahasiswa progresif revolusioner. Bung Karno melemparkan tantangan, 2 hari jawaban datang. Meletus peristiwa 30 September. Demikian Kura-Kura Takar Lambe Sunda.